Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini saya akan melanjutkan materi untuk matematika peminatan kelas 10 mengenai eksponen ya. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga. Nah, tapi sebelumnya kita akan bahas dulu soal-soal yang ada di pertemuan sebelumnya ya. Oke, di pertemuan sebelumnya soalnya tentang menyederhanakan bentuk akar ya. Jadi bagian 1 itu yang nomor 1 contoh ya. Ini akar 18. Nah, akar 18 itu bisa diubah menjadi akar 9 kali 2. Akar 9-nya diakarkan jadi 3, yang dalam akar ada 2 ya. Oke, karena yang nomor 2 itu akar dari 24x pangkat 3. Nah, ini 24-nya diuraikan, x pangkat 3-nya diuraikan. 24 itu sama dengan 4 kali 6, karena salah satunya bisa diakarkan. X pangkat 3 itu harus yang genap pangkatnya 1. Di x pangkat 2 kalikan dengan X gitu ya, yang dikeluarkannya 4 jadi 2, kemudian X kuadratnya kalau diakarkan jadi X, yang di dalam akar tetap 6X gitu ya. Oke, sekarang yang nomor 3 itu 3 akar 27 dikalikan akar 5. Nah, ini boleh dikalikan dulu akar dengan akar, atau yang 27 ini sederhanakan, karena 27 itu bisa berapa kali berapa? 27 itu bisa 9 kali 3. 9-nya bisa diakarkan, yang akar 5-nya tetap dulu ya. Nah, kemudian di sini menjadi 3 tetap, yang akar 9 ini dikeluarkan jadi 3, menemani 3 yang di luar. Nah, ini 3 dikalikan akar 5. Ini dikalikan jadi 9 akar 3, ini dikalikan dengan akar 5. Dengan ya, 9 dikalikan 1 tetap 9, akar 3 dikalikan akar 5, akar 15. Ini sudah tidak bisa disederhanakan lagi, karena sudah sudah sederhana ya. Kemudian yang nomor 4 itu penjumlahan pengulangan, itu akar 27 ditambah 2 akar 48 dikurangi 3 akar 2. Nah, ini bagaimana cara penyelesaiannya? Ini diuraikan, 27 itu 9 kali 3 ya kan. Ini 2 akar 48 itu adalah 16 kali 3. 16-nya bisa diakarkan kan. Kemudian akar 2 itu bisa diuraikan. Sekarang kita uraikan yang ini, akar 9 itu 3 di luar, yang di dalam tetap 3 ya. Kemudian ini 3 akar 12 ya, ini 3 akar 12. Kalau akar 12 berarti bisa 4 kali 3 ya. Oke. Kemudian yang ini ditambah 2 dikalikan 16-nya dikeluarkan, itu sama dengan 4 ya, di dalam akar tetap 3. Ini 3 tetap di sini, dikalikan 4-nya dikeluarkan jadi akarnya. Di akar 4 sama dengan 2, yang di dalam akar tetap 3. Sekarang kita kalikan dulu yang di luar. Ini 3 akar 3 ditambah ini 8 akar 3 dikurangi ini 6 akar 3. Sama-sama mengandung akar 3, kita tinggal jumlahkan depannya. 3 tambah 8, 11. 11 kurangi 6 itu 5. Jadi hasilnya 5 akar 3. Nah, sekarang yang nomor 5. Yang nomor 5 itu 3 akar 2, maaf. 3 ditambah akar 2, kemudian dikalikan dengan 3 dikurangi akar 2. Ini kali-kalikan satu per satu. Nah, gitu ya. 3 kalikan 3, 9. 3 dikalikan negatif akar 2 min 3 akar 2. 3 dikalikan akar 2 tambah 3 akar 2. Akar 2 dikalikan akar 2, itu akar 4. Positif dikalikan negatif, negatif. Jadi min 2. Nah, sekarang 9 dikurangi 2 itu 7. Kemudian negatif 3 akar 2 ditambah negatif 3 akar 2 itu jadi 0 ya. Jadi hasilnya sama dengan 7. Gitu ya. Oke, sekarang yang bagian 2. Yang bagian 2 merasionalkan. Soal yang pertama 3 dibagi dengan akar 3 ya. Itu sama dengan ini dikalikan sekawannya, yaitu dikalikan akar 3 per akar 3. Atas kali atas, bawah kali bawah. Atasnya jadi 3 akar 3, bawahnya akar 3 kali akar 3 itu akar 9. Akar 9 sama dengan 3, dicoret 3-nya jadi sama dengan akar 3. Yang nomor 2 itu 2 akar 5 per akar 2 ya. Oke, ini juga sama. Jadi 2 akar 5 per akar 2 itu dikalikan dengan akar 2 per akar 2. Atas kali atas itu 2 akar 10 ya. Kemudian 2 akar 2 kali akar 2 akar 4. Akar 4 itu 2, dicoret jadi hasil sama dengan akar 10 gitu ya. Nomor 3 8 per akar 7 dikurangi akar 5, itu sama dengan dikalikan sekawannya, akar 7 dikurangi akar
5, yaitu akar 7 tambah akar 5 per akar 7 ditambah akar 5, ya. Nah, ini kalau dikalikan buka kurung aja dulu atas. Jadi 8 buka kurung akar 7 ditambah akar 5 per, nah ini kan ada rumus yang kemarin itu kita sudah bahas, yaitu A min B dikalikan A plus B sama dengan A kuadrat min B kuadrat, ya. Jadi ini akar 7 dikuadratkan 7 dikurangi, selalu kurang ya, kalau misalkan ini min 1 ini yang 1 plus tapi sama keduanya selalu kurang, jadi jangan tambah. 5 berarti dikuadratkan akar 5 sama dengan 5. Jadi atasnya tetap 8 dalam kurung akar 7 tambah akar 5 per 2. Nah, ini pastikan bahwa ini operasinya sudah kali. Kalau misalkan masih gini aja, nggak bisa dibagi. Nah, ini bisa dibaginya hanya dengan yang di luar kurung. Sisanya 4, jadi hasilnya menjadi 4 kali akar 5 ditambah kali akar 7 ditambah akar 5, ya. Itu. Kemudian selanjutnya yang berapa? Nomor 4, ya. Nomor 4 kita punya akar 18 per akar 5 min akar 2. Nah, ini boleh sederhanakan dulu, ya. Akar 18-nya itu adalah akar 9 dikalikan 2. Yang ini tetap akar 5 min akar 2. Boleh kita langsungkan sekawannya. Ini sama dengan berapa? S. Ini pengalihnya adalah akar 5 plus akar 2 per akar 5 plus akar 2, ya. Nah, ini hasilnya kan menjadi 9-nya dikeluarkan jadi 3 akar 2, ya, dalam kurung ini akar 5 ditambah akar 2 per, kan, ya. Sekarang ini kalau dikali-kalikan kan menjadi seperti ini, A kuadrat min B kuadrat, kan. Jadi 5 min 2 akarnya hilang, ya. Sekarang kita coba, karena ini akar dikali-kalikan ke dalam akarnya saja yang dikalikan ke dalam, 3-nya tetap di luar. Jadi 3 buka kurung akar 2 dikalikan akar 5 itu akar 10 dikurangi akar 2 dikalikan akar 2 itu akar 4 atau sama dengan 2 dibagi dengan 5 dikurangi 2 itu sama dengan 3. 3-nya bisa dicoret di sini. Nah, jadi hasilnya adalah akar 10 min 2, ya. Kemudian yang nomor terakhirnya nomor terakhir kita di sini aja, ya. Nomor 5-nya, ya. Nomor 5-nya itu akar 3 min 2 per akar 3 plus 2. Nah, sama saja sebetulnya ini dengan sekawannya, cuman bedanya yang satunya tidak ada akar, gitu kan, ya. Ini kita tulis dulu soalnya. Ini dikalikan sekawannya dengan kebalikan dari sini. 3 min 2 per akar 3 min 2. Jadi yang atas itu seperti ini nulisnya, ya. Nah, atau boleh dikurungin, yang atas langsung dikali-kalikan. Nah, seperti ini dikali-kalikan satu-satu. Itu, ya. Akar 3 kali akar 3 itu adalah akar 9, ya. Akar 9 itu sama dengan 3. Akar 3 kali negatif akar 2 jadi negatif 2 akar 3 kali negatif 2 akar 3. Ini juga sama, negatif 2 akar 3. Jadi yang pertama ini kali ini, yang kedua ini kali ini, ya. Kemudian yang terakhir negatif 2 kali negatif 2 itu plus 4 per, nah yang bawah ini kan A min B kali A plus B, kan. Berarti akar 3 dikuadratkan 3 min akar 2 dikuadratkan jadi 4, kan, ya. Karena ini tidak ada akarnya, kalau dikuadratkan jadi 4. Kemudian yang ini 3 ditambah 4 itu sama dengan 7. Negatif akar 2 dikurangi akar 2 itu min A4 akar negatif 2 akar 3 min 2 akar 3 sama-sama akarnya 3, jadi bisa dijumlahkan yang atasnya depannya negatif 2 kali negatif 2 negatif 4 dibagi dengan negatif 1. Nah, karena dibagi dengan negatif 1, maka yang ini dikalikan negatif jadi negatif 7, yang ini dikalikan negatif jadi positif 4 akar 3. Boleh penulisannya yang positif dulu, 4 akar 3 dikurangi 7, ya. Nah, itu soal-soalnya yang kemarin. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu kita akan membahas tentang eksponen pecahan, ya. Nah, eksponen pecahan ini memindahkan bentuk akar menjadi bentuk pecahan. Jadi ini ada dua rumusnya. Kalau kita punya A pangkat M per N, itu bisa dirubah menjadi pecahan, yaitu akar pangkat N dari M pangkat A pangkat M, gitu, ya.
Atau kebalikannya, kalau kita punya akar dari N dan akar N dari A pangkat M, ya, dibacanya itu bisa ditulis menjadi A pangkat M per N, gitu ya. Nah, sekarang kita contoh misalkan yang nomor 1 bagian A, saya punya soal ubahlah, misalkannya ini contohnya ubahlah ke bentuk pangkat pecahan, ubahlah ke bentuk pangkat pecahan, gitu ya, pangkat pecahan. Nah, bagaimana cara merubahnya? Ini tinggal A, misalkan di sini akar 3. Nah, maka ini 3-nya kan di sini ada pangkat 1, cuma tidak ditulis. Nah, kalau akar ini tidak ada tulisannya, berarti dia akar pangkat 2. Gitu ya. Jadi di sini 3-nya pangkat 1/2. Kalau ada bilangannya di sini pangkat, dituliskan di atas. Kalau ada bilangannya di sini akar, dituliskan di bawah sebagai penyebut pangkatnya. Gitu ya, bisa dipahami ya. Jadi kalau misalkan saya yang B punya akar pangkat 5 dari 16, akar pangkat 5 dari 16. Nah, ini kita bisa sederhanakan dulu karena 16-nya bisa bisa diubah dalam bentuk pangkat, gitu ya. Jadi ini menjadi akar pangkat 5, ya. 16 itu sama dengan 2 pangkat 4, ya kan? 2 kali 2 kali 2 kali 2 itu adalah 16, ya, sebanyak 4 kali. Sehingga ini bisa dirubah menjadi 2 pangkat 4/5, ya. Oke, saya paham ya. Sekarang yang C, misalkan saya punya 3x kuadrat akar pangkat 4 dari x kuadrat. Ya, nah ini juga sama. Ini dirubah dalam bentuk pecahan, 3x kuadratnya yang di luar tetapkan dulu, yang ini dikali dengan ini pangkatnya kan menjadi x pangkat berapa? 2/4. Nah, menggunakan kaidah perkalian dari eksponen yang bilangan basisnya sama x. Nah, ini 3-nya tetap, x-nya pangkat, berarti di sini kalau dikali pangkatnya ditambahkan 2 ditambah 2/4 itu kan sama dengan 1/2 ya. Nah, jadi sama dengan 3x pangkat ini 2 ditambah setengah, kita kerjakan di sini ya. Ini kan harus bentuknya pecahan biasa ya. Jadi 2 ditambah setengah itu sama dengan per 2, ya kan, berarti 2-nya 4/2 kan, ditambah 1/2, jadi menjadi 5/2, sehingga yang ini pangkatnya menjadi 3x pangkat 5/2 ya. Oke, sudah ya. Kemudian selanjutnya yang terakhir itu yang D, untuk yang contoh 1 ya, ada bentuk pecahan, sederhanakan bentuk dari atau ubah dalam bentuk pecahan ya, 4x kuadrat akar pangkat 3 dari x kuadrat. Nah, ini juga sama. Yang atasnya abaikan dulu, kita akan mengubah yang bawah itu sama dengan x pangkat 2/3, ya kan? Nah, karena dibagi bilangan basisnya sudah sama x, maka kita bisa kurangi ya. Jadi 4x pangkat yang atasnya 2 dikurangi dengan 2/3. Nah, ini kita kerjakan di luar. 2 dikurangi dengan 2/3, 2-nya itu sama dengan 6/2 kan? 6 dibagi 2 sama dengan 3, diubah pecahan 6/3, mohon maaf. 6/3 itu sama dengan 2 kan? Kenapa diubah menjadi per 3? Karena temannya ini pecahannya per 3, dikurangi dengan 2/3, hasilnya adalah 4/3. Sehingga yang ini hasilnya adalah 4x pangkat 4/3, ya. Oke. Kemudian yang kedua itu pertanyaannya adalah sederhanakan bentuk. Ya, yang nomor 2, sederhanakan bentuk. Nah, ini kalau ini bentuk dalam akar, tetapi yang diakarkan adalah bilangan ya. Contoh, misalkan yang A, saya punya soalnya 100 pangkat setengah kan, ditambah 32 pangkat 2/5. Nah, ini bagaimana caranya? 100 kita harus ubah dalam bentuk pangkat, 32 juga kita harus ubah dalam bentuk pangkat. Seperti kita ketahui bahwa 100 itu adalah 10 kuadrat, betul kan? Jadi 100-nya adalah 10 kuadrat, pangkat setengahnya disimpan di luar. Ditambah 32, kalau kita hitung 32 itu ya, itu sama dengan berapa?
2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 ya, sebanyak 5 kali atau sama dengan 2 pangkat 5 ya. Ini coba dicek saja. Jadi harus jeli di sininya. Jadi 32-nya diubah menjadi 2 pangkat 5. Pangkat di luarnya itu 2/5 tetap. Nah, sekarang kita tinggal kalau pangkat dipangkatkan maka pangkatnya dikali. Jadi 10 pangkat 2 dikali setengah ditambah ini 2 pangkat 5 dikali 2/5. Ini coret, jadi 10-nya tinggal 10 ditambah ini coret, jadi 2-nya jadi pangkat 2. Ini 10-nya tetap 2 pangkat 2-nya itu sama dengan 4. Jadi hasilnya sama dengan 14 gitu ya. Kemudian yang B. Yang B ini adalah bentuknya sama seperti ini ya. 0,25 pangkat 0,5. Nah, ya. Kemudian ditambah dengan 0,04 pangkat 0,5 juga. Nah, ini sama, ini dirubah dulu. Seperti kita ketahui 0,25 itu sama dengan 25/100, ya kan? 0,5 itu sama dengan setengah, kan jadi pecahan. Yang ini juga sama, 0,04 itu sama dengan 4/100, 0,5 juga sama dengan setengah. Nah, kita ketahui juga bahwa 25 itu sama dengan 5 pangkat 2, 100 itu sama dengan 10 pangkat 2, pangkat setengah. Ya, ini juga sama. 4 itu 2 pangkat 2, 10-nya adalah 100-nya 10 pangkat 2 pangkat setengah. Nah, ini kalau dipangkatkan keluar sama seperti tadi caranya. Cuman kita kalikan langsung pangkatnya ya. Jadi 2 dikalikan setengah 1, artinya di sini tinggal 5 pangkat 1 hitungannya. 10 di 10 kuadrat di akar di kuadrat 10 kuadrat dipangkatkan setengah juga jadi 10 pangkat 1 atau 10 saja. Ini juga sama. Jadi tinggal 2/10. Nah, kalau kita tambahkan ini penyebutnya sudah sama, jadi hasilnya adalah 7/10 ya. Oke. Sekarang yang terakhir yang C bagian 2. Bentuknya agak lain ini ya. Ini akar pangkat 5 dari 1/234 ya. Ini kepanjangan. Kemudian ditambah dengan akar pangkat 3 dari akar 729. Nah, ini bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, kalau kita hitung, kita harus menguraikan ini 2, 3, 4 itu bentuk pangkatnya berapa? 729 itu bentuk pangkatnya berapa? Begitu ya. Nah, jadi apa namanya? Ya, dia harus dibuat gitu ya. Nah, yang ini kalau kita tahu bahwa ini pecahannya itu adalah 1/234 itu nilainya sama dengan 2 sebentar ya. Maaf, 243, mohon maaf ya, ini kebalik. 243. Oke, 243 itu nilainya itu sama dengan, jadi 243 itu nilai itu sama dengan 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 5 kali. Artinya 243 itu bisa kita tulis dengan 3 pangkat 5. Itu ya. Jadi ini sama dengan 3 pangkat 5 ya. Tuh. 1/5 ini artinya pangkatnya di sini kan artinya akar pangkat 5 itu artinya 1/5 pangkatnya itu ya. Nah, itu ditambah. Yang ini karena ada 2, maka ini kurungnya ada 2. Nanti kurung pertama pangkatnya setengah, ya kan? Itu kan? Ini ada setengah ya. Kemudian kurung yang kedua pangkatnya adalah 1/3. Nah, kalau ini 3243 dikalikan 3 lagi, artinya dia sama dengan 729. Dengan kata lain, 729 itu sama dengan 3 pangkat 6. Jadi di sini adalah 3 pangkat 6. Sekarang kita tinggal kali-kalikan. Kalau 1 dipangkatkan berapapun, ya hasilnya sama dengan 1. Ya. Kemudian ini 3 pangkat 5 dipangkatkan 1/5. Jadi 5 dikalikan 1/5 itu sama dengan 3. Ya. Sekarang ini 6 dikalikan setengah, itu sama dengan 3. 3 dikalikan 1/3 itu sama dengan 1. Jadi hasilnya sama dengan 3. Sehingga kalau ini kita selesaikan menjadi pecahan biasa, ini per 3. 3 dibagi 3 sama dengan 1. 1 dikalikan 3, 1 ya. Ini 3/1 sebetulnya. 3 dibagi 1 sama dengan 3. 3 dikalikan 3 itu sama dengan 9. Sehingga ini samakan penyebutnya menjadi per 3, hasilnya menjadi 10/3. Oke, baik. Itu saja
untuk video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.